Ya, selamat bergabung kembali pemirsa UG TV. Tadi pada segmen pertama sudah kita dengar bersama ya terkait paparan dari Ibu Dr. Riviana Arif yang menyampaikan terkait teori dari deep learning sampai dengan contoh-contohnya dan metodenya. Nah, pada segmen kedua dan ketiga kali ini merupakan kelanjutan ya secara teknis yang implementasi nyata dari deep learning. Baik, tidak berlama-lama ya, mari kita dengarkan paparan dari Pak Hafiz Ma'rum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu dan rekan-rekan semua. Di kesempatan kali ini aku coba untuk menjelaskan ya. Biasanya di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan implementasi big data di industri secara nyata seperti apa. Sebelumnya udah ada di teknik industri, sipil, elektro. Nah di segmen kali ini masuk ke teknik mesin. Ya. Lain dengan apa yang akan kita bahas, perusahaan saya tempat bekerja ya memiliki sister company ya. Ya di sini di slide ini saya tampilkan nama perusahaannya Misvaco. Terus di sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada produknya namanya Steviana, di mana si Misvaco ini sister company dari kami ya, di mana fokusnya untuk memproduksi stevia ya, memproduksi pemanis alami dari daun stevia. Nah, perusahaan ini menjadi manufaktur yang besar yang memproduksi tidak hanya produk Steviana tapi juga produk pasta gigi, kemudian juga siwak yang kita bisa temukan di outlet-outlet di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah. Oke. Jadi si perusahaan manufaktur ini start di 2007 untuk memproduksi stevia yang kemudian ekspansi di 2009 ya. Dengan 12 SKU itu pindah ke area industri di Jeddah dengan berbagai equipment, berbagai tools, berbagai mesin-mesin yang digunakan. Ya. Kemudian dari sisi product flow-nya, kita bisa lihat ini secara umum aja ya, daun stevia kita coba tanam di area sebutannya semacam ladangnya lah ya. Kemudian harvesting ya, ini kita panen, terus kita keringkan, diekstraksi, di refining, diambil sari patinya yang jadi manisnya, kemudian diformulasikan ya, di-develop secara manisnya, rasanya, tingkat kemanisan itu diukur di sana. Kemudian baru dijual ke customer. Nah, ini ngomongin mesin, ngomongin teknik mesin. Misvaco itu memproduksi berbagai macam produk SKU ya. Dan beberapa mesin utamanya di sini yang critical mesin itu ada extraction tank, evaporator, spray dryer, dan packaging system. Ya, ini 4 mesin yang umum digunakan di Misvaco untuk memproduksi Steviana untuk bisa langsung kita nanti konsumsi ya. Jadi semua mesin itu sudah melalui ISO, sudah melalui standar kerja yang dijadikan patokan ya. Kemudian dari keempat mesin ini ya ada statusnya teman-teman ya, dimana statusnya ada 5, dimana kalau kita mau terjun ke pabrik ataupun ke manufaktur tuh ada mesin-mesin statusnya ada running, idle, cleaning, washdown, dan juga fault ya. Running itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mesinnya lagi berjalan, operasionalnya lagi aktif ya, terus menjalankan proses produksi yang diinginkan sesuai dengan flow ataupun arahan dari manufacturingnya ya. Kemudian dari yang kedua adalah idle ya, posisinya adalah mesinnya menyala dan siap tapi tidak melakukan aktivitas, artinya dia standby aja tapi memakan konsumsi energi juga. Nah, kemudian ada cleaning, aktivitas pembersihan terjadwal dan rutin ya, tanpa menggunakan bahan kimia, lebih ke manual sih. Biasanya ada alat-alat atau mesin-mesin yang dibersihinnya manual aja tanpa
dikasih air ataupun dikasih bahan-bahan kimia untuk membersihkan secara total. Ya, sedangkan yang washdown ini yang dimaksud tadi dia dibersihin benar-benar pakai air, terus dengan bahan kimia juga untuk mensanitasi si area alat-alatnya ya. Kemudian fault, nah ini fault yang tidak kita inginkan di area mesin. Ya, operasi mesin terhenti karena kondisi abnormal ataupun yang tidak normal. Abnormal itu tidak normal yang memerlukan perhatian dan intervensi. Jadi perlu ada operator ataupun perlu ada quality checker, quality control yang bisa memastikan si mesin-mesinnya berjalan dengan baik. Nah, apa yang mau kita bahas di sini, ngomongin data, ngomongin mungkin nanti ada implementasi machine learning juga, prediction juga, ya. Kita mau fokus dulu ke matrix yang biasa digunakan sama manufaktur, namanya OEE, Overall Equipment Effectiveness Matters. Ya, jadi kenapa penting? Ya, jadi kalau di manufaktur itu kita ngukur kinerja. Nggak cuma soal manpower-nya, tapi juga mesinnya, soal juga efektivitas cycle production-nya. Nah, dalam teknik mesin, kita memikirkan waktu siklus ya tadi, cycle time-nya. Terus keandalan peralatannya, seberapa cepat kita bisa berproduksi. Ya, kemudian di industri, ya manajer butuh satu angka atau satu measurement yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari penggunaan mesin-mesin. Nah, makanya kita pakai matriks namanya OEE. Nah, jika OEE-nya rendah, biayanya berarti kita menggunakan atau kita menggunakan biaya yang cukup besar. Tapi kalau OEE-nya tinggi, produktivitas dan revenue-nya meningkat, itu berbarengan dengan biaya yang kita keluarkan gitu. Oke, nah ini OEE dibuat dari 3 komponen, availability, performance, dan quality. Ya, availability ngomongin berapa lama mesin yang ada di pabrik itu atau di manufaktur itu benar-benar beroperasi. Terus performance, apakah mesin beroperasi pada kecepatan yang ideal. Terus yang ketiga ada quality, apakah si mesin ini memproduksi produk yang bisa digunakan ataupun dikonsumsi atau malah nanti cuma jadi limbah gitu. Ya, biasanya di pengukuran matriks ini harusnya sudah terdigitalisasi dengan baik, semua by data, semua tersistem, tapi ada di beberapa sektor industri juga masih ada melakukan pencatatan manual, ya, either itu di pencatatan di kertas ataupun di Excel, ya, di mana data akurasinya masih dipertanyakan. Nah, di sini saya mau coba korelasiin machine engineering, ya, teknik mesin dengan big data. Tadi saya sempat singgung juga. Kalau di machine engineering ngomongin cycle time atau waktu yang biasa digunakan untuk produksi. Nah, dengan big data, dengan data analytics, ya, kita bisa gunakan time series analysis untuk melihat trennya. Ya, dari tren itu kita bisa prediksi. Kemudian downtime reason, ya, kenapa si mesinnya down, yaitu dengan data kita bisa tahu logs-nya kenapa, kita bisa tahu reason-nya kenapa, ya. Terus efisiensi. Nah, efisiensi kita bisa ukur KPI-nya. Tadi salah satu KPI yang mau kita bahas itu OEE, ya. Itu kita aggregation, kita make sure semua terkolek dengan baik, kita proses dengan baik, dan kita visualisasikan dan kita bisa ukur dengan secara real time ataupun terus menerus. Terus yang keempat itu maintenance check. Ya, ini poin penting juga, di mana dari sisi teknik mesin perlu melakukan maintenance dan dibantu dengan data, yaitu kita bisa lihat polanya, kita bisa lihat existing, apa yang bisa kita ambil, apa yang kita bisa pelajari, dan kita bisa memprediksi kapan kita harus memaintenance mesin-mesin yang udah kita biasa gunakan. Nah, ini secara umum aja Big Data Analytics Workflow di Misvako. Ya, umumnya kita start dari data source-nya. Data source yang kita pakai mungkin dari mesin-mesin yang terkoneksi dengan sensor-sensor. Dari sensor tersebut kita hubungkan di sini. Di Saudi kebanyakan perusahaan-perusahaan itu menggunakan Microsoft Stack. Ya, jadi
Miss Fako sendiri punya ERP system juga yang pakai Microsoft, namanya Microsoft Dynamics 3GP ya, kurang lebih mirip sama Dynamics 365 ya. Nah, untuk mesin-mesin yang tadi yang udah terkoneksi dengan sensor-sensor itu nanti dihubungi dengan cloud dari Microsoft Azure dengan IoT Hub-nya, kemudian dihubungkan dengan IoT Edge-nya, dihubungkan dengan Event Hub-nya buat mengecek apakah data-data tadi bersifat reasonable ya, apakah bisa di stream secara langsung atau perlu diolah dulu. Nah, itu masuk ke data factory-nya, diolah sama data engineer, diolah ke tahapan berikutnya, step di data pemrosesannya ya, data yang benar-benar unclean di cleaning dulu sampai bisa kita olah di tahap berikutnya di data analytics automation ya, di mana tahapan ini data scientist, data analyst, BI analyst ataupun machine learning engineer bisa lebih mudah collect data, memproses ya, sampai dengan membuat model machine learning atau deep learning yang nantinya bisa disampaikan ke users ya, either itu operatornya, quality assurance-nya, atau sampai dengan manager di manufacturing-nya. Kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Ini workflow sederhananya aja. Nah, di sini dari si data collection untuk contoh raw machine telemetry datanya, biasa ada timestamp, udah pasti dia ini harus tercapture, di mana waktu itu berpengaruh untuk jadi kapan event itu ataupun kejadian itu terjadi. Terus mesinnya kita ada evaporasi, tadi ada dryer, ada macam-macam ya tadi ya. Terus kemudian ada state-nya, tadi state-nya ada saya sebut juga, ada running, idle, fault, cleaning atau washdown, cycle count-nya berapa kali dipakai, kemudian temperatur suhu mesinnya, powernya digunakan berapa kilowatt, itu dan masuk ke shift berapa. Nah ini shift A atau shift B atau shift C tergantung atau depends. Kalau di manufacturing ada bisa 2-3 shift dari jam berapa sampai ke jam berapa, dan itu ada PSC masing-masing, dan setiap shift pasti ada temuan-temuan yang bisa kita pelajari ya. Dari situ kita bisa lihat tadi kita mau maintenance, kita mau melakukan jadwal-jadwal yang seharusnya kita bisa jadwalkan dari jauh-jauh hari, itu bisa. Nah, ini data preprocessingnya normal, convert timestamp, normalize statusnya, terus remove duplicate, kemudian set durationnya ya. Kita kalau mau lihat durasi dari penggunaan mesin sampai dengan selesai itu berapa detik untuk satu proses, misalnya itu bisa capture. Kemudian untuk berikutnya step ketiga bisa classify downtime reasonnya ya, dari fault code ke root cause kategori. Nah, ini juga penting ya. Jadi ketika ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak kita bisa ketahui, kita udah belajar dari pengalaman sebelumnya. Oh, dengan ini kita bisa mapping kode kesalahan ini tuh biasanya rata-rata karena apa kesalahannya. Itu ada overheat, biasanya ada kegagalan dari valve-nya, kemudian sensornya error, itu terus kita capture. Kemudian yang keempat, calculated output yang baik ataupun yang buruknya ya, secara terus-menerus. Nah, tadi ngomongin OEE ya, overall equipment effectiveness. Di OEE 3 poin itu adalah si availability, performance, dan quality. Nah, untuk mengukur availability kita cukup hitung runtime-nya dibagi dengan planned production time ya. Untuk performance, total output dikali dengan ideal cycle time ya, diproses dulu perkaliannya baru dibagi dengan runtime. Sedangkan untuk yang quality, good output dibagi dengan total output. Nah, ketiga komponen ini dikalikan ya untuk mendapatkan hasil matriks yang kita mau cari tadi, namanya OEE. Nah, di sini masuk ke final matrix table-nya. Jadi setelah diproses tadi data preprocessing-nya, kita bisa dapat kalkulasinya di sini ya.
mulai dari runtime-nya, idle time-nya, downtime-nya kapan, cleaning kapan, total output-nya berapa, yang good-nya berapa, yang scrap-nya berapa, sampai dengan ideal cycle time-nya berapa. Nah, kita bisa lihat perhitungannya untuk availability di 1,91 dibagi ya, ini 1,9 jam ya, dibagi dengan total prosesnya, start dari runtime, idle, downtime, cleansing time, cleaning time ya. Total, dan ketika kita bagi totalnya itu kita dapatkan hasilnya 94,28%. Itu untuk availability-nya. Artinya si mesin itu bisa berjalan secara availability-nya itu di 94,28%. Sedangkan yang performance, kita ngelihat kecepatannya dalam memproduksi itu 500 kali 12 second, itu 12 detik. Ya, di table ini kita bisa lihat total output-nya itu ada 500. Di sini kalau kita mau convert ke performance persen, ya kita cari berapa lama durasi cycle time-nya, ini 12 detik. Dan kalau kita compare sama runtime-nya, ya hasilnya itu di 87,4%. Ini ngomongin performance ya. Terus yang ketiga itu ngomongin quality, ya ini ngomongin kualitas si produknya, ya ngomongin good atau bad-nya atau scrap-nya ya. Di sini cukup sederhana, ambil yang good-nya dibagi dengan total output-nya atau total produk yang dihasilkan. Ya, total produknya kan ada 500 ya, total output ya. Nah, sedangkan yang good ternyata ada 485, yang bad-nya itu di 15. Sederhana, cukup dibagi aja, 485 dibagi dengan 500 didapat 97%. Dan akhirnya kita dapat untuk OI-nya 79,92%. Ini artinya apa? Ini artinya OI kita 80%. Yang dimana 20%-nya yang seharusnya ideal untuk production, ini kita kehilangan 20% untuk proses-proses yang kita lewatkan gitu. Ya. Jadi ada improvement yang di OI itu kita bisa translate yang pada akhirnya kita bisa save sekian banyak, ataupun kalau di manufacturing mungkin million ya atau jutaan Saudi Riyal per tahunnya. Ya. Jadi kita bisa lebih efektif per tahun. Nah, ini untuk contoh dashboardnya. Ini bukan dashboard asli dari Mesvaco, ini ambil contoh aja buat teman-teman bisa pahamin. Ya, di sini OI-nya 64% untuk perhitungan dari availability, performance, dan quality. Ya, persentasenya ini buat contoh aja. Terus machine state-nya sekarang posisinya sedang run nih. Ya, terus production-nya sekarang udah berapa menit? Ya, itu hitungannya masih menit. Nanti bisa aja kalau misalnya kita mau setting selama satu hari ini mesin itu udah bekerja berapa jam, itu kita bisa setting juga di dashboard. Kemudian ya runtime-nya, idle time-nya, off time-nya ini di capture juga per menit. Terus production ada berapa, yang good berapa, yang bad berapa. Biasanya juga ada trennya, itu data yang di bawah itu tren biasanya dalam jam atau mungkin dalam hari juga bisa. Itu depends, kita mau lihat harian kah atau sedetail sampai per jam. Itu biasanya tim-tim quality checker atau quality control yang buat make sure semua proses berjalan dengan baik. Ya, ini data reportnya. Ya, kalau misal kita mau report ke atasan ataupun mau kasih tahu ke ke shift berikutnya, oh terakhir tuh di siang seperti ini loh polanya. Nextnya kalau misalnya mau ada peningkatan penggunaan mesin, kalian harus hati-hati, harus dipertimbangkan lagi. Nah, ini ada reportnya, bisa dijadiin pertimbangan buat tim berikutnya. Nah, ini setelah adanya big data, before and after-nya kita bisa lihat. Yang before-nya manual logs itu ya mungkin ada yang masih tercatat di kertas, kemudian mungkin masih di Excel, dan Excel-nya kan pasti terpisah ya. Satu orang PIC dengan PIC yang lain. Nah, dengan big data analytics ya semua terintegrasi, semua bisa secara menerus di capture ya. Kemudian dari delay reporting yang tadinya dikirim mungkin bisa sehari atau 2 hari berikutnya karena keterlambatan pengkoleksian data, memproses datanya dengan Excel dan segala macamnya, kita bisa otomasi OI computation-nya dengan lebih cepat
real time machine dashboard-nya jauh lebih bisa di capture, bisa lebih dimonitoring secara langsung tanpa kita harus nunggu si A ataupun si B memproses datanya dulu, kita dapetin hasilnya. Terus undetected macro stops. Nah, ini yang kalau before big data kita nggak tahu kita ketika mesin itu berproduksi selesai ataupun terhentinya karena apa, itu nggak tahu. Sedangkan ketika udah di kita big data, failure ataupun kegagalan di proses-proses sebelumnya di beberapa mesin ya, khususnya di stevia ini ada evaporatornya ya, itu bisa diketahui ya lebih cepat. Dan ketika udah bisa kita lebih cepat, kita bisa lebih cepat untuk lebih action. Terus yang keempat, no standardized downtime codes. Nah, dengan ini, dengan big data kita bisa reduce cleaning downtime lebih cepat by percentage 11%. Oke, dari sisi saya sudah cukup, Bu Feni. Ya, baik. Menarik sekali ya, sangat lengkap. Mungkin ini didasarkan dari pengalaman pribadi. Ya, betul ya. Ini Miss Fako ini perusahaan manufacturing, begitu ya? Fokusnya di stevia, nah produknya. Ada juga pasta gigi. Oh, baik. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan terkait implementasi deep learning ya pada perusahaan Saudi ya, Saudi Arabia yang bergerak di manufacturing pasta gigi dan pemanis, betul? Ya. Nah, di sini tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana big data diimplementasikan ya di dalam perusahaan ini. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan alur bagaimana saat mesin kritis bagaimana ya. Ya, betul. Tadi sudah dijelaskan juga terkait OII, betul ya? Betul, Bu. OII menjadi ukuran utama untuk menilai efektivitas dari mesin ya. Mesin. Selain OII ada lagi tidak, Pak? Mungkin kalau langsung ke produknya ada yield rate, terus mungkin ada satuan ukur matriks yang spesifik ke tim tertentunya sih, Bu. Oh gitu. Kalau secara umum OII ini umum digunakan di manufacturing. Oke, baik. Menarik sekali ya. Mungkin memang kita selama ini belum tahu secara detail terkait implementasi deep learning pada perusahaan manufacturing. Ternyata ini juga bisa diimplementasi ya di manufacturing lainnya, begitu ya Pak ya? Oke, baik pemirsa, mungkin untuk segmen 2 kali ini terkait ini belum selesai ya, nanti akan dilanjutkan pada segmen 3. Terima kasih.